Mulai dah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman sekalian dalam presentasi kami kali ini. Kami ingin mempresentasikan sistem pendidikan nasional di Indonesia yang beranggota pertama Bati Ashar, lalu Frida Tiana, saya sendiri, Fasya Anggawi, Kiara Asrining Tias, dan Syarifah Mosya. Lalu di next. Selanjutnya dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian pendidikan nasional. Pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu dalam pasal 1 ayat 2 dinyatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Lalu pendidikan nasional sebagai usaha untuk mengembangkan potensi diri peserta didik harus tanggap terhadap dinamika perkembangan zaman, supaya pendidikan nasional tetap bisa eksis dan lebih jauh survive untuk menghadapi tantangan dunia yang semakin global dan kompetitif. Lalu jika dicermati lebih dalam, pendidikan nasional yang berlangsung saat ini dalam dataran filosofi masih menjadi objek tarik-menarik dan dari berbagai pihak. Pihak tersebut dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1, kelompok yang menjadikan pendidik sebagai sistem. Kelompok ini berasumsi bahwa pendidikan nasional pada hakikatnya merupakan kesatuan yang bulat dari input, proses, dan output. Lalu kelompok yang menjadikan pendidikan sebagai tujuan. Kelompok ini berasumsi bahwa pendidikan nasional dijadikan sebagai tujuan dari proses pendidikan itu sendiri. Lalu yang terakhir ada kelompok yang menjadikan pendidikan sebagai proses. Kelompok ini berasumsi bahwa pendidikan adalah sebuah kegiatan yang tidak terlepas dari kegiatan kehidupan manusia dan berlangsung secara terus-menerus. Kemudian pengertian sistem pendidikan nasional. Menurut Tantang M. Arifin, sistem merupakan sebagai suatu keseluruhan yang tersusun dari bagian-bagian yang satu dengan yang lainnya dan saling berhubungan secara teratur untuk mencapai satu tujuan. Lalu sedangkan menurut Banati, sistem merupakan suatu organisme sintetik yang dirancang secara sengaja, terdiri atas komponen-komponen yang saling terkait dan saling berinteraksi, yang dimanfaatkan agar berfungsi secara terintegrasi untuk mencapai satu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Dapat disimpulkan bahwa sistem adalah sebuah struktur fungsional yang tersusun dari bagian-bagian yang berhubungan secara sistematik untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Lalu maka dapat diartikan bahwa sistem pendidikan nasional adalah struktur fungsional pada pendidikan nasional dalam rangka mencapai tujuan nasional Indonesia. Lalu ada kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan nasional. Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dilaksanakan melalui lembaga-lembaga pendidikan, baik dalam bentuk sekolah maupun dalam bentuk kelompok belajar, atau melalui pendidikan formal, non-formal, dan informal.
Lalu berikut ini merupakan kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan nasional diantaranya. Pertama adalah kelembagaan pendidikan. Dalam kelembagaan pendidikan terdapat hal-hal yang akan dibahas yaitu jalur pendidikan dan jenjang pendidikan. Lalu kedua ada program dan pengelolaan pendidikan. Program pendidikan dan pengelolaan pendidikan dituangkan dalam jenis program pendidikan yang termasuk dalam jalur pendidikan sekolah serta kurikulum program pendidikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fasya Anggawi. Selanjutnya adalah kelembagaan pendidikan. Yang A, ada jalur pendidikan. Penyelenggaraan Sisdiknas berdasarkan UU RI nomor 2 tahun 1989 dibedakan menjadi dua jalur, yaitu jalur pertama, jalur pendidikan sekolah. Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan, atau pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Ciri-ciri jalur pendidikan formal yaitu sifatnya formal, diatur berdasarkan ketentuan pemerintah, dan mempunyai keseragaman pola yang bersifat nasional. Next. Jalur kedua yaitu jalur pendidikan luar sekolah atau PLS. Jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang bersifat kemasyarakatan yang dilaksanakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak berjenjang dan tidak berkesinambungan, seperti kepramukaan, berbagai kursus, dan lain-lain. PLS memberikan kemungkinan perkembangan sosial, kultural, seperti bahasa dan kesenian, keagamaan dan keterampilan yang dapat dimanfaatkan oleh anggota masyarakat untuk mengembangkan dirinya dan membangun masyarakatnya. Pendidikan luar sekolah memiliki sifat tidak formal, dalam arti tidak ada keseragaman, pola yang bersifat nasional, dan modelnya sangat beragam. Kelembagaan pendidikan. Yang B, ada jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan dalam Sisdiknas. Terdapat 3 jenjang pendidikan, yaitu jenjang pendidikan dasar, yang diselenggarakan untuk memberi bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat. Bekal tersebut berupa pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar. Yang kedua, jenjang pendidikan menengah. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Yang ketiga, jenjang pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan dokter yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka. Pendidikan tinggi dibuat untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian. Program dan pengelolaan pendidikan. Yang A, ada jenis program pendidikan. Program pendidikan yang termasuk dalam jalur pendidikan sekolah, yaitu terdiri atas pendidikan umum, yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dengan penghususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan. Pendidikan umum berfungsi sebagai acuan umum bagi jenis pendidikan lainnya. Pendidikan ini berorientasi pada kecakapan hidup general, eksistensi diri, potensi diri, berpikir kritis, kreatif, dan kecakapan akademik. Pendidikan umum meliputi SD, SMP, SMA, dan universitas. Yang kedua, pendidikan kejuruan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang pekerjaan tertentu, seperti bidang teknik, tata boga, dan busana, perhotelan, kerajinan, administrasi, perkantoran, dan lain-lain. Pendidikan kejuruan berorientasi pada kecakapan vokasional. Bentuk lembaganya meliputi STM atau SMK, SMTK, SMIP, SMIK. Pendidikan luar biasa, yaitu pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan atau mental.
Bentuk lembaga pendidikannya berupa sekolah dasar luar biasa atau SDLB, sedangkan untuk pengadaan gurunya disediakan sekolah guru pendidikan luar biasa, yaitu SGPLB, setara dengan diploma 3. Yang keempat, pendidikan kedinasan. Pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai atau calon pegawai suatu departemen pemerintahan atau lembaga pendidikan non-departemen. Pendidikan kedinasan dapat terdiri dari pendidikan tingkat menengah seperti SPK dan pendidikan tingkat tinggi seperti IPDN atau Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Yang kelima, ada pendidikan keagamaan, pendidikan khusus yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat melaksanakan peranan yang menurut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama. Pendidikan keagamaan dapat terdiri dari tingkat pendidikan dasar atau MI, tingkat pendidikan menengah, sanawiyah aliyah, dan tingkat pendidikan tinggi seperti IAIN yang sekarang jadi UIN atau dan Institut Hindu Dharma dan sebagainya. Program dan pengelolaan pendidikan. Ada kurikulum program pendidikan. Berdasarkan UU SPN nomor 20 tahun 2003, pasal 1 ayat 19, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam UU SPN nomor 20 tahun 2003, bab 10 disebutkan bahwa pasal 36, pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik, keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pengembangan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni agama, dinamika perkembangan global dan persatuan nasional, dan nilai-nilai kebangsaan. Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Next. Manualnya aja, Mbak. Pasal 37, kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan atau kejujuran, dan muatan lokal. Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2 yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 38. Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh pemerintah. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah atau madrasah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau Kantor Departemen Agama, Kabupaten, Kota untuk pendidikan dasar, dan Provinsi untuk pendidikan menengah. Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi. Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kiara. Masalah sistem pendidikan nasional dan solusi pemecahan masalah. Pendidikan nasional Indonesia yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia disusun dalam sebuah sistem pendidikan nasional dan berlandaskan kepada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kristalisasi nilai-nilai hidup bangsa Indonesia.
Era globalisasi yang sedang terjadi saat ini menghadapkan kita pada tantangan yang lebih kompleks dan persaingan sumber daya manusia yang semakin ketat, sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang unggul dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan salah satu upaya pemerintah menghasilkan sumber daya manusia yang unggul adalah melalui pendidikan. Terlepas dari harapan tersebut, Indonesia sebenarnya menghadapi masalah mendasar, yaitu mutu pendidikan yang cenderung masih rendah. Hal ini disebabkan oleh sistem pendidikan Indonesia yang buruk. Dari hasil survei Political and Economic Risk Consultancy atau PRCH disebutkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia yang terburuk di kawasan Asia, yaitu dari 12 negara yang disurvei, Indonesia menduduki urutan ke-12. Penyebab utama kegagalan pendidikan sebuah negara salah satunya disebabkan oleh sistem pendidikan yang digunakan. Di samping faktor-faktor lain yang sifatnya lebih kepada masalah praksis pendidikan seperti biaya pendidikan, pemerataan pendidikan, kualitas mengajar, dan pengelolaan pendidikan. Sisdiknas yang digunakan di Indonesia tidak dapat dilepas dari konteks sejarah perjalanan bangsa itu sendiri, dan setidaknya terdapat dua permasalahan menyangkut Sisdiknas, yaitu konteks historis dan aplikasi praksis. Konteks historis. Berdasarkan konteks historis Sisdiknas lebih menekankan pada kepentingan pemerintah melestarikan status quo kekuasaan yang terpaksa harus melahirkan pendidikan yang sentralistis dengan atas nama ketuhanan dan keselamatan negara. Seluruh kegiatan pendidikan dibalut dalam logika tersebut. Oleh karena itu, hal ini akan melahirkan para peserta didik yang tidak lagi memiliki kebebasan berpikir dan berkreasi. Aplikasi praksis. Berdasarkan aplikasi praksis atau praktik, sistem pendidikan nasional Indonesia memiliki banyak permasalahan, di antaranya penyebaran tenaga pendidik yang tidak merata, banyaknya calon guru yang memilih bekerja di perkotaan daripada bekerja di desa, dikarenakan pemerintah lebih memperhatikan guru yang berada di perkotaan daripada di desa. Solusinya yaitu pemerataan tenaga pendidikan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah melalui mutasi guru dengan program pemerintah, yaitu SM3T atau yang disebut Sarjana Mengajar di Daerah 3T, terpencil, terluas, tertinggal. Pemerintah daerah wajib memprioritaskan desa atau wilayah terpencil yang masih kekurangan tenaga kependidikan. Dari hal tersebut, masalah pemerataan pendidikan yang disebabkan oleh kurang meratanya tenaga kependidikan dapat dikurangi atau bahkan dapat diselesaikan. Lalu, kurikulum yang tarik ulur yang memakai sistem coba-mencoba. Penerapan kurikulum yang tidak menentu dan dihapuskannya mata pelajaran Pancasila menyebabkan pelaksanaan kurikulum 2013 mengalami banyak permasalahan. Di antaranya, proses pelatihan terhadap tenaga pendidik yang belum rampung, sehingga banyak pendidik yang tidak mengerti, dan peniadaan Pancasila dari kurikulum tersebut membuat Pancasila seolah-olah sudah tidak dianggap penting. Yaitu solusinya adalah kurikulum dalam praktek kurikulum in action yang dibangun sebaiknya mempertimbangkan beberapa aspek penting, tidak hanya bertumpu pada standar-standar yang ada, apakah standar isi dan standar kompetensi lulusan, melainkan juga potensi dan kebutuhan peserta didik serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Selain itu, untuk menjamin bahwa Pancasila menjadi dasar sistem pendidikan nasional, maka nilai-nilai Pancasila seharusnya dapat diakomodasi terutama lewat mata pelajaran agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia, di samping mata pelajaran lainnya. Upaya pembangunan pendidikan nasional. Ya, Oh, cepat ada. Ra. Ya, jadi selanjutnya Mbak Tia. Mosya. Mosya. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mosya. Upaya pembangunan pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional sebagai struktur fungsional akan selalu menghadapi tantangan baru. Hal tersebut karena masyarakat yang selalu mengalami kemajuan dengan serta-merta akibat timbulnya kebutuhan. Untuk menghadapi tantangan-tantangan baru tersebut, sistem pendidikan selalu berupaya melakukan pembaruan
dengan jalan menyempurnakan sistemnya. Pembaruan yang terjadi dapat berupa landasan hibridis, kurikulum, dan perangkat penunjangnya, struktur pendidikan, dan tenaga pendidikan. Menurut Tatang 2010, strategi pembangunan sistem pendidikan nasional memerlukan strategi tertentu. Apapun strategi pembangunan pendidikan nasional meliputi 1. Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia. 2. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi. 3. Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis. 4. Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan. 5. Peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan. 6. Penyediaan sarana belajar dan mendidik. Terima kasih. Itu tadi presentasinya. Ada yang ingin bertanya? Halo, saya ingin bertanya. Ya. Kan menurut kalian itu kan kalau kayak di desa-desa gitu pendidikannya masih lambat karena masalah tenaga pengajarnya gitu ya. Kadang satu sekolah, satu kelas itu kadang ada 1 atau 2 guru aja gitu. Sedangkan kurikulumnya juga mata pelajarannya itu juga banyak gitu. Itu menurut kalian efektif nggak? Sama kira-kira bisa nggak tercapai kalau gurunya cuma 1 atau 2 aja gitu? Dan pasti kan muridnya pasti kan ujung-ujungnya kebanyakan pergi ke kota gitu pada akhirnya. Atau ada cara lain gitu biar mereka bisa stay gitu. Baik, kami dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari Jalaluddin. Saya persilahkan untuk Batiasar untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jawab pertanyaan Jal tadi, intinya tuh bagaimana solusi yang terbaik agar pendidikan di desa bisa maju. Karena mengingat di desa gurunya itu tidak banyak dan kurikulum yang mata pelajarannya itu diaplikasikan, sedangkan jumlah gurunya tidak sebanding dengan mata pelajarannya. Nah, jadi solusinya itu adalah meningkatkan sumber daya manusianya juga. Kalau sumber daya manusianya udah bisa terpenuhi, otomatis kualitas yang diperlukan untuk meningkatkan kurikulum itu akan bisa terpenuhi juga. Jadi kuncinya itu nambah pekerja staf di sekolah sama nambah pegawai yang mengajar atau guru. Nah, sekian, terima kasih. Untuk kelompok lain mungkin ada 1 pertanyaan lagi. Untuk kelompok kami, silahkan. Jika tidak ada pertanyaan, kami akhiri saja presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 3. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.